Kalau hari ini kamu kehilangan pekerjaan, atau tiba-tiba sakit, atau motor rusak, atau HP kamu hilang, kamu punya uang cadangan atau tidak? Jujur deh, kebanyakan orang mikir masalah keuangan itu cuma soal gaji kecil. Padahal, masalah sebenarnya adalah kita nggak punya dana darurat. Bukan, ini bukan soal investasi, bukan saham, bukan reksadana, apalagi kripto. Kita bicara soal dana darurat. Kenapa? Karena tanpa dana darurat, setiap masalah kecil yang datang bisa berubah jadi krisis besar dalam hidup kita. Di video ini, kita bakal kupas tuntas, apa itu dana darurat? Kenapa dana ini jauh lebih penting dari investasi di awal? Dan gimana cara membangunnya pelan-pelan tanpa harus bikin kamu stres? Jadi, apa sih sebenarnya dana darurat itu? Ini penting banget buat diluruskan. Dana darurat itu bukan tabungan buat liburan ke Bali. Bukan juga tabungan buat beli iPhone baru. Dan jelas bukan tabungan buat foya-foya atau gaya hidup. Dana darurat adalah uang yang disimpan khusus untuk kondisi darurat yang sesungguhnya. Misalnya, amit-amit, kita sakit dan butuh biaya pengobatan yang nggak ditanggung asuransi. Atau, tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan dan butuh uang untuk bertahan hidup selama beberapa bulan ke depan. Bisa juga untuk kecelakaan atau kebutuhan mendesak lain yang benar-benar nggak terduga. Dana ini sama sekali tidak boleh dipakai untuk keinginan. Hanya boleh dipakai untuk keadaan darurat. Ingat ya, fungsinya cuma satu. Menjaga hidup kamu tetap aman dan stabil saat hidup lagi nggak baik-baik aja. Ini adalah jaring pengaman finansial pribadimu. Terus, kenapa ya? Banyak banget orang yang belum punya dana darurat. Mungkin kamu salah satunya. Biasanya alasannya klise. Gajiku kecil, mana cukup buat nabung lagi? Atau nanti aja deh kalau penghasilan udah naik. Ada juga yang mikir, aku kan masih muda. Santai dulu aja lah. Atau yang paling umum, yang penting hidup untuk hari ini. Masalahnya, hidup itu nggak pernah nunggu kita siap. Masalah itu datang tanpa undangan, tanpa aba-aba, dan tanpa kompromi. Nah, tanpa dana darurat, coba tebak solusinya apa? Ujung-ujungnya selalu sama. Ngutang, entah itu lewat pay later, gesek kartu kredit sampai limit, pinjaman online yang bunganya mencekik, atau yang paling mentok, minta bantuan orang lain. Ini bukan berarti kamu boros, tapi ini nunjukin kalau kamu belum punya sistem perlindungan finansial yang kuat. Makanya, kita perlu geser mindset kita soal dana darurat. Dana darurat itu bukan soal jadi kaya, tapi soal merasa aman. Koba Banggen. Orang kaya sekalipun, kalau nggak punya dana darurat cair, hidupnya rapuh. Begitu ada masalah bisnis, langsung panik. Sebaliknya, orang dengan penghasilan sederhana, tapi punya dana darurat yang cukup, hidupnya jauh lebih kuat dan tenang. Jadi, ini bukan soal berapa banyak uang yang kamu punya, tapi soal rasa aman yang kamu dapatkan. Punya dana darurat itu bikin kamu nggak gampang panik saat ada masalah. Kamu jadi nggak impulsif dan nggak gegabah dalam mengambil keputusan. Kamu nggak perlu ngutang sembarangan. Dan yang pasti, kamu bisa mengurangi stres finansial yang berlebihan. Ini bukan soal gimana caranya kaya hari ini. Ini soal gimana caranya kita bisa selamat dan bertahan di masa depan. Oke, terus berapa sih jumlah ideal dana darurat yang harus kita punya? Ada standar umum yang bisa jadi patokan. Buat kamu yang masih lajang atau single, idealnya punya dana darurat sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Kalau kamu sudah menikah tapi belum punya anak, siapkan 6-9 kali pengeluaran bulanan. Dan buat yang sudah menikah dan punya anak, targetnya adalah 9-12 kali pengeluaran bulanan. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Misalkan, total pengeluaran rutin kamu setiap bulan adalah 3 juta rupiah. Berarti, kalau kamu masih lajang, dana darurat minimal yang harus kamu punya adalah 9 juta rupiah. Dan idealnya, 18 juta rupiah. Angkanya kelihatan besar ya? Tapi tenang, jangan panik dulu. Ingat prinsip ini, lebih baik punya dana darurat 1 juta rupiah daripada nggak punya sama sekali. Nah, sekarang bagian terpentingnya.
Gimana cara mulai membangun dana darurat tanpa stres? Langkah pertama dan paling wajib, pisahkan rekening. Kamu harus punya rekening khusus untuk dana darurat, yang terpisah dari rekening gajian atau rekening untuk pengeluaran harian. Tujuannya? Biar uangnya nggak sengaja kepakai. Langkah kedua, tentukan target kecil. Jangan langsung mikir harus kumpul 18 juta. Itu bikin pusing dan gak realistis. Mulai dari target yang paling kecil dulu. Misalnya target 500.000, kalau sudah tercapai, naikkan target ke 1 juta. Sudah dapat? Naikkan lagi ke 3 juta, dan seterusnya. Pelan-pelan saja. Langkah ketiga, buat sistem otomatis. Manfaatkan fitur auto debit dari rekening gajian ke rekening dana darurat setiap tanggal gajian. Jadi, uangnya langsung kepotong otomatis, tanpa kamu harus mikir lagi. Ini cara paling efektif biar disiplin. Terakhir, langkah keempat. Ingatlah bahwa konsistensi jauh lebih penting daripada jumlahnya. Nabung Rp10.000 per hari mungkin terdengar kecil, tapi dalam sebulan itu jadi 300.000. Kecil, tapi nyata. Kecil, tapi jalan terus. Kecil, tapi pasti tumbuh. Satu lagi kesalahan umum yang sering terjadi adalah soal urutan. Banyak orang buru-buru pengen investasi, tapi lupa sama pondasinya, yaitu dana darurat. Mereka langsung beli saham, reksadana, atau aset lainnya. Apa yang terjadi? Begitu ada masalah mendadak, tiba-tiba butuh uang cepat. Akhirnya, investasi yang belum untung terpaksa dicairkan. Ujung-ujungnya rugi. Panik, terus jadi kapok dan trauma sama yang namanya investasi. Padahal, urutan yang benar dalam membangun keuangan yang sehat adalah: pertama, siapkan dana darurat. Kedua, lengkapi proteksi seperti asuransi. Baru yang ketiga, mulailah berinvestasi. Kenapa? Karena dana darurat itu adalah pondasi rumah keuanganmu. Tanpa pondasi yang kokoh, bangunan setinggi apapun, portofolio sebagus apapun, pasti akan mudah roboh ketika ada guncangan. Sebagai penutup, ingatlah bahwa dana darurat tidak akan membuat kamu jadi kaya raya dalam sekejap. Tapi, dana darurat akan memastikan kamu tidak hancur saat badai kehidupan datang. Dan percayalah, itu jauh lebih penting. Jadi, mulailah dari yang kecil. Mulailah dengan pelan. Dan yang terpenting, mulailah hari ini. Karena ketenangan finansial itu, harganya jauh lebih mahal daripada sekadar terlihat kaya dari luar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Dompet Cerdas AI untuk belajar keuangan lebih lanjut tanpa pusing. Sampai jumpa di video berikutnya.